셋, 별. Epilepsi adalah gangguan ketika aktivitas sel syaraf di otak terganggu yang menyebabkan kejang. Epilepsi dapat terjadi sebagai akibat dari kelainan genetik atau cedera otak yang dialami, seperti trauma atau stroke. Penyebab epilepsi masih belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa kondisi yang diduga dapat memengaruhi pola aktivitas listrik otak, yaitu cedera kepala, meningitis, dan cerebral palsy. Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terserang epilepsi, yaitu riwayat epilepsi pada keluarga atau faktor genetik, stroke, dan demensia. Epilepsi tidak dapat disembuhkan. Meski demikian, dokter dapat memberikan obat anti kejang seperti asam valproate, lamotrigine untuk mengurangi frekuensi kejang. Jika pemberian obat-obatan tidak cukup, maka dokter dapat merekomendasikan pasien untuk melaksanakan operasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisatun Niam. Saya dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan gigantisme. Gigantisme yaitu kelebihan atau hipersekresi GH selama masa remaja sebelum penutupan cakram epifisis, sehingga menyebabkan pertumbuhan tulang panjang berlebihan. Penyebab gigantisme. Gigantisme disebabkan oleh produksi hormon pertumbuhan atau growth hormone GH yang berlebihan. Produksi hormon yang berlebihan ini biasanya terjadi akibat adanya tumor pada kelenjar hipofisis. Selain tumor pada kelenjar hipofisis, ada sejumlah kondisi yang bisa meningkatkan produksi hormon pertumbuhan dan memicu gigantisme, antara lain karena kompleks, yaitu kelainan genetik yang menyebabkan tumbuhnya tumor jinak di kulit, kelenjar endokrin, dan jantung. Multiple endocrine neoplasia tipe 1 (MEN1) yaitu kelainan genetik yang menyebabkan tumbuhnya tumor di kelenjar endokrin, termasuk kelenjar hipofisis, paratiroid, atau pankreas. MC-Cune-Albright syndrome yaitu kelainan genetik yang mempengaruhi tulang dan pigmen atau warna kulit. Neurofibromatosis yaitu kelainan genetik yang menyebabkan tumbuhnya tumor pada sistem saraf. Gejala gigantisme. Beberapa gejalanya adalah tinggi dan berat badan di atas rata-rata anak seusianya, ukuran tangan dan kaki yang sangat besar dan lebar, dahi dan dagu berukuran lebar, bentuk wajah yang kasar. Gigantisme juga dapat ditandai dengan beberapa gejala lain seperti sering sakit kepala, masa pubertas yang terlambat, gangguan tidur, air susu ibu atau ASI keluar sebelum waktunya, siklus menstruasi tidak teratur, keringat berlebihan atau hiperhidrosis, mudah lelah, gangguan penglihatan terdapat celah di antara gigi. Pengobatan gigantisme. Pengobatan gigantisme bertujuan untuk menghentikan atau menghambat produksi hormon pertumbuhan atau growth hormone GH pada anak. Beberapa pilihan pengobatan yang dapat diberikan oleh dokter untuk mengatasi gigantisme adalah: 1. Operasi. Operasi merupakan pengobatan utama yang dapat dilakukan untuk mengatasi gigantisme. Operasi dilakukan untuk mengangkat tumor hipofisis yang menekan saraf dan memicu meningkatkan produksi hormon pertumbuhan. Yang kedua yaitu obat-obatan. Obat-obatan dapat diberikan sebagai pengobatan pendukung setelah operasi atau jika operasi tidak dapat dilakukan. Beberapa jenis obat yang dapat diberikan adalah analog somatostatin seperti octreotide, lanreotide, dan pasireotide untuk menghambat sekresi GH, insulin, dan glukagon. Antagonis hormon pertumbuhan seperti peptisoman untuk menghambat kinerja GH dan menurunkan konsentrasi hormon IGF-1. Dopamin reseptor agonis seperti bromokriptine dan cabergoline untuk menurunkan produksi GH. Obat dopamin reseptor agonis bisa dikombinasikan dengan analog somatostatin agar lebih efektif. Yang ketiga yaitu terapi radiasi atau radioterapi. Terapi radiasi umumnya dianjurkan jika kadar GH tidak kunjung normal setelah dilakukan operasi. Terapi ini biasanya akan membutuhkan waktu beberapa bulan hingga tahun untuk mendapatkan hasil yang efektif. Salah satu jenis radioterapi yang bisa dilakukan adalah terapi sinar gamma atau gamma knife radiosurgery. Pencegahan gigantisme. Gigantisme tidak dapat dicegah. Jika menemui gejala gigantisme pada anak, segera periksakan ia ke dokter agar bisa cepat ditangani. Jika didiagnosis dan diobati sejak dini, keluhan bisa cepat diatasi sebelum bertambah berat. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fajar Wahyu Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan gangguan pada sistem indera peraba, yaitu jerawat. Jerawat adalah gangguan pada kulit. Kondisi ini berhubungan dengan produksi minyak atau sebum yang terjadi secara berlebihan. Minyak berlebih bisa menyumbat pori-pori kulit. Hal tersebut menyebabkan peradangan serta penyumbatan pada pori-pori kulit. Peradangan ini ditandai dengan munculnya benjolan kecil yang terkadang berisi nanah di atas kulit. Gangguan kulit ini dapat terjadi di bagian tubuh dengan kelenjar minyak terbanyak, yaitu di wajah, di bagian leher, di bagian atas dada, dan punggung. Jerawat ditandai dengan munculnya beberapa gejala umum, seperti yang pertama, benjolan berwarna kemerahan atau kuning karena mengandung nanah. Yang kedua, benjolan kecil atau papul yang muncul di atas kulit. Yang ketiga, sensasi panas atau terbakar akibat adanya peradangan. Yang keempat, timbul rasa gatal pada benjolan. Dan yang kelima adalah jerawat juga rentan mengalami peradangan apabila kamu sering menyentuhnya atau bahkan dipecahkan secara paksa. Beberapa kondisi yang memicu munculnya jerawat antara lain, yang pertama, produksi sebum secara berlebih, yaitu zat yang diproduksi oleh kelenjar minyak untuk mencegah kulit kering. Yang kedua, sumbatan pada folikel rambut oleh campuran sel kulit mati dan sebum. Dan yang ketiga, bakteri jenis Propionibacterium acnes yang berkembang, menyumbat folikel rambut, serta menyebabkan peradangan. Yang keempat adalah faktor genetik atau keturunan. Yang kelima, hormon, yaitu saat aktivitas hormon androgen berlebih atau saat terjadi perubahan hormon saat masa menstruasi. Yang keenam, penggunaan kosmetik yang tidak selalu dapat ditoleransi oleh kulit setiap orang. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah jerawat antara lain, yang pertama, membersihkan hiasan wajah sebelum tidur. Yang kedua, mencuci muka 2 kali sehari dengan pembersih wajah bebas minyak. Yang ketiga, mengelola stres dengan baik. Yang keempat, jangan menyentuh wajah dengan tangan kotor. Yang kelima, kurangi paparan sinar matahari. Dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan tubuh dengan selalu mandi setelah beraktivitas. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan nafsah berlebihan, yaitu mabuk beralkohol. Mari kita lihat video berikut ini. Tadi 6. Pancasila ada berapa? Ada berapa? Pancasila ada 4, 3 nggak tahu 3 nggak tahu 4. Jadi yang benar mana? Yang benar 3 mana? 4. 3 kayaknya. Kalau ini berapa? Hah? Ini berapa? Tadi nyebutinnya berapa? 5. Jadi yang benar 5. Ya udah 1. Keadilan dan beradab. 2, Kemanusiaan yang beradab. 3, Terus. Keadilan yang beradab. 5, 4 nggak tahu tuh. Hilang. Ya hilang. Oh, hilang kemana? Nggak tahu kok. Gejala setelah minum minuman beralkohol biasanya akan mengalami sensasi tipsi atau kepala geliongan. Hal tersebut bisa dibilang sebagai tanda-tanda awal
berpengaruhnya alkohol pada tubuh. Lalu setelah efek tersebut akan disertai dengan kebingungan mental, tidak merespon, kesalahan berbicara, atau koordinasi yang bermasalah. Efek dari mabuk beralkohol biasanya akan sepenuhnya sadar lebih dari 18 jam.